Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tidak perlu perkenalkan lagi. Dalam bab ini Ibu akan membahas tentang kajian Quran Surat An-Nisa, surah keempat ayat 59 dan hadis tentang memaknai ketaatan secara benar. Jadi sebelum belajar sama Ibu nantinya, ini dari mulai bab ini Ibu berharap kalian berdoa, hafalkan doa belajar. Silahkan searching di internet atau nanti Ibu share. Silahkan hafalkan. Semoga setelah COVID ini berakhir kita tetap bisa, kita segera bertemu dan itu kita amalkan. Bahwasanya sebelum belajar kita ada doa yang harus kalian hafal, kalian searching sebelum kita memulai pelajaran nanti. Oke, langsung saja. Kompetensi dasar yang akan kalian peroleh adalah terbiasa membaca Al-Quran. Yang harus kalian lakukan adalah harus terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan sebagai perintah agama, menaati Al-Quran yang merupakan sebagai perintah agama, kemudian bersikap taat aturan dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat An-Nisa surah keempat ayat 59 serta hadis yang terkait. Kemudian menganalisis makna Quran Surat An-Nisa surah keempat ayat 59 serta hadis tentang taat pada aturan. Kemudian membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dengan fasih dan lancar sesuai dengan tajwidnya. Kemudian menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Itu kompetensi dasar yang harus kita peroleh nantinya. Gitu. Asbabun nuzul, sebelum nanti kita mempelajari Quran Surat An-Nisa ayat 59, kalian silahkan buka Al-Qurannya masing-masing, baca rekam Quran surah bacaannya, baca rekam Quran bacaannya. Nanti sama-sama kita koreksi apakah baik, apakah sudah baik, apakah sudah sesuai dengan tajwidnya, apakah masih ada yang perlu diperbaiki, apakah ada yang kurang tepat. Nanti rekam sambil dibaca, sambil rekam kirim ke Ibu gitu. Asbabun nuzul dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini adalah riwayat dari Imam Bukhari. Ini kita baca dari riwayat Imam Bukhari. Dikemukakan bahwa turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzafah bin Khois oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Hafiz, seorang Hafiz, Ibnu Hajar Al-Aqsani namanya, Al-Asqalani, kisah Abdullah bin Hudzafah bin Khois ini menjadi sebab turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 karena adanya batasan taat kepada perintah atau pimpinan, karena adanya batasan taat kepada perintah pimpinan dan menolak perintah pimpinan untuk terjun ke dalam api. Gitu, riwayatnya seperti itu. Saat itu mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan karena perintah pimpinannya itu anggotanya, pasukannya harus turun ke dalam api, harus melompat ke dalam api. Jadi saat itu mereka bingung, itu kan api kan membahayakan, mungkin begitu riwayatnya. Api kan membahayakan kepada diri kita, sehingga mereka membutuhkan petunjuk, para pasukan membutuhkan petunjuk. Karena kan mereka tahu ini pimpinan mereka, jadi mereka harus taat. Tetapi mereka membutuhkan petunjuk. Kenapa harus pimpinan melompat ke dalam api? Kenapa kita harus disuruh pimpinan lompat ke dalam api? Kan berbahaya. Seperti itu mungkin cara berpikir mereka pada saat itu. Jadi mereka membutuhkan petunjuk mengenai hal tersebut. Sehingga ayat ini turun. Quran Surat An-Nisa inilah turun. Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini turun dan memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berbantahan atau berselisih pendapat hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam Quran itu yang dijelaskan. Jadi apabila kita tidak sepaham dengan sesuatu pendapat, suatu perintah, kita hendaknya tidak memperoleh musyawarah mufakat, tidak ada sudah musyawarah tapi tidak memperoleh mufakat, hendaknya kita kembalikan kepada aturan yang Allah telah atur dan aturan Rasulullah gitu, hadisnya dan sunnahnya.
Selanjutnya, rangkaian perintah yang termaktub dalam ayat ini mendorong manusia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan tentram. Jadi dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini mendorong manusia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan tentram. Keadaan tersebut baru dapat terwujud. Jadi kalau misalnya kita bisa mengimplementasikan Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini dapat terwujud apabila setiap individu bersama komponen masyarakat lain mengedepankan ketaatan kepada aturan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu kepada tunduk kepada ulil amri, serta menyelesaikan segala problematika kehidupan berlandaskan kepada tata nilai yang sudah digariskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi memang panutan kita, pegangan kita yang kedua itu Al-Quran dan hadis. Apabila suatu masalah, suatu perintah, kalau kita melanggarnya tidak taat, dikatakan tidak taat. Apabila hal tersebut tidak ada jalan keluarnya, merasa kita tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui, berselisih paham, maka dikembalikan kepada perintah Allah, aturan Allah, dan Al-Quran dan hadis. Kemudian apabila kita mau taat kepada suatu peraturan, tentu kita harus tunduk kepada dua hal, yaitu peraturan Allah, Al-Quran dan hadis, gitu. Terjemahannya Ibu hanya membacakan terjemahannya, karena nanti masalah surahnya Ibu dengarkan kalian cara membacanya, bagaimana kita pelajari tajwidnya dengan baik dan benar. Di sini, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa surah keempat ayat 59. Isi kandungan dari ayat tersebut adalah ayat ini memerintahkan kepada orang-orang beriman agar taat kepada Allah dalam ayat itu. Jadi memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah, Rasulullah, dan para pemegang kekuasaan demi terciptanya kemaslahatan umum, serta tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya. Berkaitan dengan demikian, hendaknya kaum muslimin melakukan hal sebagai berikut: taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan isi Al-Quran, dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung sesuatu yang bermanfaat. Sebaliknya, semua yang dilarang pasti memiliki banyak mudarat atau kesesatan atau berbahaya bagi diri kita. Itu hanya cukup. Jadi kalau misalnya kita isi kandungan dalam Al-Quran tersebut, diisi kandungan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59-nya itu, yang pertama adalah dengan cara taat dan patuh kepada perintah Allah. Meyakini bahwasanya kita yakin di dalam hati kita bahwasanya apapun yang diperintahkan Allah, apapun itu yang diperintahkan Allah itu sudah jelas memiliki atau mengandung sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Dan berlaku juga sebaliknya, apabila kita melakukan sesuatu, melanggar sesuatu yang dilarangnya, sebaliknya semua yang dilarangnya kita lakukan, sesuatu yang sudah dilarang, sudah jelas-jelas dalam Al-Quran dan Sunnah sudah dilarang, tetapi tetap kita laksanakan, tetapi tetap kita lakukan, yakinlah bahwasanya itu sesuatunya akan memiliki dampak yang sangat negatif serta berbahaya bagi diri kita, memiliki atau dengan kata lain memiliki mudarat yang lebih besar, seperti itu. Isi kandungan yang kedua adalah menaati tuntutan Rasulullah, karena Rasulullah diperintahkan atau diberikan tugas untuk menyampaikan perintah tersebut, untuk menjelaskan isi kitab atau isi Al-Quran kepada kita umat manusia. Jadi kita menaati tuntutan Rasulullah. Jadi kalau misalnya Rasulullah sudah memberikan sunnah, apabila tidak ada di Al-Quran, apabila tidak ada di hadis, berarti tidak boleh dilakukan. Apabila dia ada di Al-Quran tetapi kita kurang paham, kita lihat di hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, di hadis dan di sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita menaati, itu namanya kita menaatinya.
baik secara tindakannya dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu isi kandungan yang terkandung di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ini. Kemudian yang kedua adalah mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan di antara kamu yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi orang yang memegang kekuasaan itu yang dimaksud dalam isi kandungannya ini adalah orang yang tidak memiliki kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Oke, manfaat yang selanjutnya adalah isi kandungan yang selanjutnya adalah mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan di antara kamu yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi seseorang yang memang memiliki sifat yang tidak maksiat, tidak memiliki niat untuk bermaksiat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian isi kandungan yang selanjutnya adalah jika ada permasalahan yang tidak menemukan mufakat, seperti yang saya katakan tadi, dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jika keduanya tidak ada solusinya secara tegas, dianalogikan, dikiaskan dengan sesuatu yang ada penyesuaiannya dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi kalau misalnya zaman dahulu kala misalnya kan ini tidak ada handphone, tetapi ada pandangan yang melarang untuk menggunakan handphone. Jadi bisa diibaratkan atau dikaitkan bahwasanya itu kan selama hasil kaitannya itu masuk akal dan bisa diterima secara ilmu pengetahuan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, walaupun dasarnya Al-Quran, dasarnya tetap harus berpegang teguh kepada Al-Quran, seperti itu. Kemudian sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat dari Quran surat An-Nisa ayat 59 tadi, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat itu adalah berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Kemudian meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan larangannya pasti mengandung mudarat yang lebih besar. Kemudian berusaha melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan dan menjauhi seluruh larangannya. Kemudian berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah, baik dalam hal ibadah hubungan kepada kepada Allah dan hubungan kepada manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian mematuhi mematuhi segala perintah pemerintah pemimpin. Kalau di negara Indonesia perintah presiden atau pemerintah petinggi-petinggi lainnya, selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti itu. Mungkin itu saja untuk saat ini, minggu pertama ini di bab tentang kajian Quran surat An-Nisa surah keempat ayat 59 serta hadis tentang memaknai ketaatan secara benar. Untuk minggu selanjutnya tetap masih dalam bab ini, kita akan membahas selanjutnya. Tetapi sebelum itu kalian wajib untuk mengirimkan video kepada ibu secara japri, langsung kepada ibu membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 serta hafalan, wajib menghafal doa sebelum belajar. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.